Selamat mendengarkan. Biur. Bangun kalian, dasar sampah masyarakat. Bangun, atau aku hajar kalian. Pagi-pagi menghalangi rezeki orang saja. Terdengar suara percikan air diiringi sampah serapah dari seorang lelaki yang dengan marah memaki ke arah dua orang lelaki dan perempuan yang kesiangan tidur di depan sebuah toko di pinggiran kota Metro City ini. Kedua orang tua itu terkejut mendapat siraman air gratis di pagi hari yang sangat dingin ini. Sambil mengusap mata, kedua orang itu langsung beringsut bangkit dan segera berlalu meninggalkan depan toko tersebut. Tiba di samping sebuah restoran kecil, mereka lalu berhenti sejenak, memandang ke arah Sterling sambil menelan ludah dan mengusap ke bagian perut mereka. "Kak, perutku lapar sekali," kata perempuan tua itu kepada seorang lelaki yang bersama dengannya. "Sabarlah Diana, kita tidak mempunyai uang. Sementara dari kemarin tidak ada yang mau menerimaku bekerja karena sudah terlalu tua," keluh lelaki tua itu. "Heh, kalian berdua, apa yang kalian lakukan berdiri di depan restoranku ini? Hah? Pergi dari sini dan jangan membuat sial. Kehadiran kalian berdua hanya akan membuat para pelanggan tidak mau singgah di restoran milikku ini. Pergi kalian, atau aku panggilkan security," bentak pemilik restoran kecil itu sambil mengancam. "Ayo Diana, kita harus segera pergi sebelum pemilik restoran ini memanggil petugas keamanan," kata lelaki tua itu sambil menarik tangan wanita tua yang bernama Diana. Mereka kini berjalan melewati lorong-lorong rumah milik warga pinggiran kota itu sambil meminta-minta. Alih-alih mendapatkan sedekah, mereka malah tidak jarang mendapatkan cacian, hinaan, serta diusir oleh orang-orang yang merasa terganggu dengan kehadiran mereka. Ini lain lagi. Kadang mereka mendapatkan gangguan dari segerombolan anak-anak kecil yang berteriak memanggil mereka dengan sebutan gelandangan dan melempari mereka dengan batu-batu kecil. "Ayo Diana, cepat kita tinggalkan tempat ini. Di sini tidak ramah," kata sang kakak mengajak adiknya untuk cepat-cepat pergi meninggalkan kawasan itu sebelum salah satu dari mereka mengalami cedera karena lemparan batu dari anak-anak yang iseng itu. "Sudah kak, aku sudah tidak memiliki tenaga lagi untuk terus melangkah. Kita istirahat sejenak di sini," kata Diana sambil terduduk di samping rumah milik salah satu warga. Keadaan dua orang itu sangat menyedihkan sekali, dengan pakaian lusuh dan berbau tak sedap, sedangkan kaki Diana sudah lecet di beberapa bagian. Seumur hidup tak pernah terfikirkan olehnya bahwa mereka harus melewati hari-hari mereka di usia senja ini sebagai gelandangan. Walaupun mereka berasal dari keluarga kelas 2, tapi selama ini mereka tidak pernah mengalami kesulitan hidup. Apalagi bagi Diana, sempat merasakan menjadi nyonya besar dalam keluarga William yang terkenal sebagai salah satu dari 4 keluarga kelas 1 yang kaya raya. Tentunya dalam mimpi pun dia tidak akan pernah mengalami seperti keadaannya yang sekarang ini. Tapi, inilah kenyataan. Berulang kali Diana berdoa semoga ini adalah mimpi, dan ketika dia bangun semuanya akan baik-baik saja. "Ayo Diana, kita jalan lagi. Mungkin kita bisa duduk di lampu merah sana. Mana tahu kita akan bertemu dengan salah seorang dari mereka yang kita kenal. Tidak apa-apa menahan malu. Asalkan perut kita bisa terisi untuk hari ini," ajak sang kakak. "Ayo Kak Frank, bantu aku untuk bangkit," kata Diana sambil berusaha untuk berdiri dan melanjutkan lagi berjalan kemana saja Frank mengajak dirinya. Mereka kini kembali berjalan lalu berhenti di lampu merah. Mereka terus saja begitu sampai matahari mulai naik seujung kepala. Bersyukur karena ada beberapa dari pengguna jalan raya yang melemparkan uang receh ke arah mereka. Tidak banyak, namun cukuplah untuk membeli roti yang rasanya lumayan untuk mengganjal perut. Ketika dia baru saja akan bangkit untuk berteduh, karena hari memang sudah sangat panas, tiba-tiba satu unit mobil Mercedes-Benz S-Class berhenti tepat di samping mereka. Begitu kaca mobil tersebut diturunkan, kini tampaklah seorang lelaki sebaya dengan Frank menegur mereka. "Hei, bukankah kau adalah Frank Rickner?" tanya lelaki itu.
Frank sedikit mengenyitkan dahinya mencoba untuk mengenali lelaki tua yang sebaya dengannya itu. Aku adalah Brown Gordon. Apa kau masih ingat denganku? Tanya lelaki yang mengaku bernama Brown Gordon itu. Ternyata itu adalah kau, Brown. Bukankah kau berada di Kanada? Tanya Frank yang mulai cerah wajahnya karena berharap Brown akan membantu dirinya, minimal untuk makan siang ini. Kau tunggu aku di sana, Frank. Suruh Tuan Brown sambil menunjuk ke arah bus stop. Frank pun mengangguk lalu mengajak Diana untuk berjalan ke arah bus stop. Sementara itu, Tuan Brown telah duluan tiba di depan bus stop tersebut. Dia memarkir mobilnya di bahu jalan lalu segera keluar dari mobil tersebut. Tuan Brown, kapan Anda tiba di Metro City ini? Mengapa tidak memberitahuku? Tanya Frank. Mereka ini dulunya adalah sahabat satu sekolah bersama dengan Wilson, Jackson, Barry, Richard, Paul, Robin, Ronald, Austin, dan juga Draco. Namun, Draco dikeluarkan dari sekolah karena memukul kepala Robin sampai berdarah. Aku terlalu banyak pekerjaan yang harus aku selesaikan. Makanya aku tidak sempat memberi kabar kepada Anda. Oh iya, mengapa kalian bisa seperti ini? Apakah kalian sedang membuat konten? Tanya Tuan Brown Gordon terheran-heran. Panjang ceritanya, Brown, kata Frank. Dia lalu menceritakan semuanya kepada sahabat lamanya itu. Dimulai dari pertemuan mereka dengan Paul, sampailah mereka bekerja untuk keluarga Miller lalu mengalami kebangkrutan. Brown hanya manggut-manggut mendengarkan penuturan dari Frank. Sedikit pun dia tidak menyela sampai sahabatnya itu menyelesaikan bicaranya. Ternyata begitu. Seharusnya kalian sadar diri siapa lawan kalian. Tadinya, aku berniat untuk membantu kalian. Namun, setelah tahu bahwa lawan kalian adalah Future of Company, maka aku harus jujur bahwa aku angkat tangan dalam urusan ini. Perusahaan milikku masih baru di negara ini. Jika perusahaan raksasa sekelas Art Holding Company saja mampu mereka halau keluar dari negara ini, apalagi perusahaan milikku yang berada 2 tingkat di bawah perusahaan milik keluarga Miller itu. Kata Brown dengan wajah menyesal. Tidak apa-apa. Aku sudah senang dengan kau tidak melupakan kami dan masih mengenal kami, walaupun dalam keadaan seperti ini. Kata Frank. Frank, aku tidak bisa lama-lama. Kalian harus menjaga diri. Aku khawatir bahwa akan ada yang melihat aku berbicara denganmu. Sejujurnya, aku tidak takut dengan Future of Company. Tapi, aku takut kepada 4 naga dari Metro City ini. Aku juga segan kepada Jerry. Maafkan aku, sobat. Kata Brown lalu berbisik dengan perlahan kepada Frank. Frank, aku akan menjatuhkan uang $100. Jangan tegur dan ambil uang itu nanti untuk membeli makanan. Kata Brown lalu bangkit berdiri sambil menjatuhkan selembar uang kertas $100, kemudian berpura-pura tidak tahu lalu segera memasuki mobilnya. Melihat itu, Diana cepat-cepat menginjak yang itu dengan kakinya, lalu berpura-pura menggaruk kakinya yang gatal dan meraih uang yang dijatuhkan oleh Tuan Brown tadi. Syukur, Kak, kita bisa makan enak hari ini, kata Diana dengan wajah penuh rasa syukur. Ayo Diana, kita baru segera pergi dari sini, ajak Frank. Mereka berdua lalu segera meninggalkan bus stop itu dengan rencana untuk segera membeli makanan.